Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadi bilata'ifi tasis taulan wa amtinanan wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'mati akhwana wa nazal ghilla min sudurihim wa dhallu fid dunya asdiqa'a wa akhdana wa fil akhirati rufaqa'a wa khallana wa salatu ala Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabil ladina ittaba'u wa iqtadaw bihi qawlan wa fi'lan wa adlan wa ihsana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih limal qal khatim wa saqan nasrul haqqul haqqul ladzi la siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Qala al-mu'arrif ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa qala, dan berkata siapa Muhammad bin Salmah anna Sillata bin Asyam, dan qala, dan berkata siapa Muhammad bin Salamah anna Sillata bin Asyam, sesungguhnya Sillah bin Asyam marra lewat ala rojulin, atas seseorang qad asbala, yang telah ngelembrehno, telah apa itu ngelembrehno, itu bahasa Indonesia apa? Menjulurkan, ngelembrehno sarungnya, menjulurkan bajunya, menurunkan baju, apa itu, bukan baju ini, sarung, izarahu, pada sarungnya rojul. Fahamma, maka berkehendak siapa ashabuhu, sahabat-sahabatnya Sillah bin Asyam, ayak khudu, supaya mengambil mereka kepada rojul bisyiddatin, dengan kasar. Waqala, maka berkata siapa Sillah bin Asyam, da'uni, membiarkanlah kamu semuanya nih kepada saya, ana akfikum, saya utai saya akfikum, akan mencukupi urusan kamu semuanya. Waqala, maka berkata ya ibnahi, wahai putra saudaraku, innali ilaika haj, dan berkata siapa Sillah bin Asyam ini, wahai putra saudaraku, ini adalah panggilan mengakrabkan ya, sengrojul tadi. Innali ilaika hajah, sesungguhnya bagiku padamu itu ada hajat. Qala wa ma hajatuka ya am, apa kebutuhanmu wahai paman? Qala uhibbu an tarfa min izarika, saya suka kalau kamu mengangkat daripada sarungmu itu. Qala na'am wa karamatan, boleh ya paman, wa karamatan, dan demi kemuliaan. Wa rafa'a, maka mengangkat si rajul izarahu, pada sarungnya rajul. Faqala li ashabi, faqala, maka berkata siapa Sillah bin Asyam li ashabi, pada sahabat-sahabatnya Sillah bin Asyam, la ahadtumuh bisyiddatin, kalau kamu mengambilnya dia rajul itu dengan kasar, laqala, maka tentu berkata rajul, la, jangan, wala karmat, dan tidak ada kemuliaan, wasatama, dan akan mencaci rojulkum, pada kamu semuanya. Ini adalah, perhatikan anak-anak santri, ini ada seorang yang kalau pakai sarung itu sarungnya selalu ngelembreh, selalu di bawah mata kaki sampai ke bawah nemen. Ini adalah sesungguhnya tradisi orang-orang zaman dahulu. Orang Islam zaman dahulu itu masih miskin-miskin para sahabat. Sementara orang-orang kafir Quraisy itu kepingin menyombongkan kekayaannya, itu kalau pakai celana, pakai baju-baju, itu baju-bajunya itu sampai nyapu di jalan, sampai terlalu ke bawah, sehingga nyapu sampai menyapu di jalan, untuk nyapu di jalan. Seolah-olah dia itu mau mengatakan, apa artinya, baju ini mahal tapi bagiku murah, kalau sudah rusak, kotor, saya buang. Oh gitu loh. Jadi dia itu adalah faktor sombong. Maka oleh karena itu tidak boleh orang sarung terlalu ke bawah banget, pakaian itu terlalu ke bawah banget, itu ya. Paham apa paham? Tidak boleh terlalu ke bawah. Terus maksudnya, tapi ini adalah karena faktornya sombong. Abu Bakar Siddiq pernah ya Rasulullah, ya kalau memang saya betul-betul ya bisa menjaga. Kalau saya betul-betul bisa menjaga, kalau punya sarung kadang-kadang
harus di bawah mata kaki. Jawabnya Rasulullah, kalau kamu kan tidak karena faktor sombong. Jadi yang paling utama larangan untuk menurunkan baju sampai ke bawah itu adalah faktornya sombong. Jadi yang tidak boleh itu faktornya sombong. Nah, kemudian cara dakwahnya ini tadi, ada orang yang main kasar, mau main kasar karena terlalu mau ditarik saja sarungnya. Mau ditarik saja sarungnya. Katanya Sila bin Asyab, enggak usah. Saya yang tak urus dia. Dengan bahasa yang bagus, ya ibnahi, wahai putra saudaraku, saya punya hajat untukmu. Apa itu? Saya ingin kamu punya baju demi kemuliaan. Ya, demi kemuliaan. Iya, demi kemuliaan. Dengan bahasa yang bagus. Dengan bahasa yang bagus. Maka kemudian diterima. Wakala dan berkata siapa Muhammad bin Zakaria al-Ghilabi, dikatakan siapa Muhammad bin Zakaria, syahidtu, saya menyaksikan Ubaidullah bin Muhammad bin Aisyah. Aisyah ini bin Aisyah, Lailatan bin Aisyah putra Aisyah. Lailatan di dalam satu malam, maka kharaja, sungguh keluar siapa Ubaidullah ini minal masjid, daripada masjid ba'dal maghrib, setelah maghrib. Yuridu, menghendaki siapa Ubaidillah ya, Ubaidillah. Tulisannya di sini Ubaidillah. Setelah maghrib yuridu manzilah, dia menghendaki mau pulang. Wa idan, tiba-tiba fi tariqi, di dalam jalannya gulam, ada seorang laki-laki min Quraisy, daripada suku Quraisy. Sakron, dia sedang mabuk. Waqad qabado, dan dia sudah memegang si gulam tadi, ala imratin, atas perempuan. Fajadaba, maka menarik siapa menarik siapa Ubaidillah kepada perempuan. Fastaghasat, maka minta tolong perempuan. Fastama'a, maka kemudian berkumpullah annasu, manusia, alaihi, atas Ubaidillah ini. Hulam alih, atas hulam. Yadribuna, memukuli siapa mereka kepada hulam yang mabuk itu. Panadhara, maka kemudian melihat ilahi kepada hulam siapa Ibnu Aisyah putra Aisyah. Fa'arafa, maka kemudian kenal siapa Ibnu Aisyah kepada hulam. Faqal, maka berkata siapa Ibnu Aisyah linnas, tanahau, meninggalkanlah kamu semuanya, minggir an ibni akhi, dari putra saudaraku. Sumakala, maka berkata siapa siapa Ibnu Aisyah, ilayya, kesinilah kamu, ilayya ya ibnah, wahai putra saudaraku. Fastahya, maka malu siapa al-ghulamu, siapa laki-laki tadi. Faja'a, maka datang siapa ghulam ilahi kepada Ibnu Aisyah. Fadhammahu, maka kemudian memegang siapa Ibnu Aisyah kepada ghulam, ila nafsih, pada dirinya gulam, ila nafsih, pada dirinya Ibnu Aisyah. Sumaqala, lantas berkata sahabat Ibnu Aisyah lahu kepada gulam, imdi, mari imdi ma'i, mari bersama saya, imdi, mari bersama saya. Famadha, maka kemudian lewat siapa gulam mahu bersama Ibnu Aisyah, hatta soro, sehingga jadi siapa gulam ila manzili, pada rumahnya Ibnu Aisyah. Wa adkhala, dan memasukkan Ibnu Aisyah kepada gulam ad-dar, pada rumah. Wa qala, berkata siapa Ibnu Aisyah li ba'di ghilmanih, pada sebagian pelayan-pelayannya, bayyidhu indak, bermalamkanlah dia itu indak, di samping kamu, bersama kamu. Fa idza faqa, maka ketika sadar di gulam min sakri, daripada mabuknya gulam, fa'alimhu, maka kasih taulah dia, bima kana minhu, bima dengan perkara ada apa minhu, daripada ma. Wala tada, dan jangan meninggalkan siapa kamu kepada gulam, yang soribu, pergi siapa gulam, hatta taktia, sehingga mendatangkan siapa kamu nih kepada saya dengan gulam. Wala ma'afaqo, maka ketika sadar siapa gulam, zakara, maka menyebutkan lahu siapa gilmani, lahu kepada gulam, ma, pada perkara jaro, yang telah berlaku apa ma. Fastahya, maka malu siapa gulam minhu, daripada ghilmani. Wabaka, dan kemudian menangis. Wahamma, dan bermaksud siapa gulam bil insraf, dengan pergi. Waqala, maka berkata siapa gulam pelayan,
Faqad umira sungguh diperintah qad umira sungguh qad amara sungguh perintah siapa tuan rumah, yaitu Ibnu Aisyah antaktia supaya datang siapa kamu kepada Ibnu Aisyah atau tuan rumah itu. Fadkhala maka kemudian masuk siapa fadkhala maka memasukkan siapa gulam kepada gulam. Hanya gulam dari pembantu pelayan-pelayannya kepada yang mabuk itu. Alaihi kepada Ibnu Aisyah atau tuan rumah. Faqala maka berkata Ibnu Aisyah lahu kepada gulam, amastahyaita li nafsik, apakah kamu tidak malu kepada diri kamu sendiri? Amastahyaita li syarafik, apakah kamu tidak malu atas kemuliaan kamu? Amatara, apakah kamu tahu man siapakah walada yang telah melahirkan kepada kamu? Fattaqillah, maka bertakwalah kamu, wanza, dan melepaskanlah siapa kamu, amma dari perkara antau te kamu alaih atas semua. Fabaka maka kemudian menangis siapa gulamu siapa laki-laki tadi munaqisan halih mendingklukkan, kali menundukkan kepala menundukkan ra'sahu kepada kepalanya gulam. Sumarafa maka kemudian mengangkat siapa gulam ra'sahu pada kepalanya gulam. Waqal dan berkata siapa gulam, ahadtu, berjanji siapa saya Allah kepada Allah Ta'ala pada Allah ahdan pada janji. Yas'alu yang akan memintai pertanggungjawaban siapa Allah ini kepada saya anhu daripada ahad yaumal qiyamah di dalam hari kiamat. Ani sesungguhnya saya la a'udu tidak akan mengulangi siapa saya lisur bin nabit pada meminum anggur yang memabukkan, wala li syai'in dan tidak pada sesuatu mimma dari perkara kuntu ada siapa saya di dalam ma wa ana utai saya itu taibun orang yang taubat. Faqala maka berkata siapa Ibnu Aisyah, udnu minni, mendekatlah kamu minni daripada saya. Faqabbala maka kemudian mencium siapa Ibnu Aisyah ra'sahu pada kepalanya gulam. Waqala dan berkata Ibnu Aisyah, ahsanta ya bunaya, bagus kamu ya bunaya wahai putraku, putra laki-lakiku. Fakana maka ada siapa gulam siapa laki-laki ba'da dzalika setelah itu yalzamu itu menetapi siapa gulamhu kepada Ibnu Aisyah, wa yaktubu dan menulis siapa gulam al hadis pada kitab-kitab hadis. Wa kana dan ada pada dzalika itu semuanya bi barakati rifqih dengan berkah sayangnya, bi barakati rifqih dengan berkah sayangnya Ibnu Aisyah. Sumaqala maka berkata siapa Ibnu Aisyah, innan nas sesungguhnya manusia ya'muruna mengajak siapa mereka bil ma'ruf dengan perkara bagus, wa yakunu dan ada apa ma'rufum kebaikan mereka mungkaron itu mungkar. Wa alaikum maka wajib bagi kamu semuanya birrifqi dengan sifat kasih sayang bi jami' umurikum di dalam semua perkara kamu semuanya. Tanalau maka memperoleh kamu semuanya bihi dengan rif ma pada perkara tatlubuna yang mencari kamu semuanya. Ini ceritanya adalah seorang pemabuk tapi ditangani dengan cara kasih sayang. Ditangani dengan cara kasih sayang. Paham apa paham? Maka akhirnya orang yang mabuk itu kemudian menjadi sadar, dia itu mondok, dia ngaji sama yang ngajak tadi. Maka oleh karena itu pentingnya seseorang murabbi, seorang pengajar, seorang ustadz, seorang dai, itu yang harus dikedepankan itu adalah yandurunal ummah bi'ainir rahmah, memandang umat itu dengan pandangan kasih sayang. Ini jadi yang terpenting itu bagaimana kita bisa memandang seluruh umat itu dengan pandangan kasih sayang, sekalipun dia seorang pemabuk, sekalipun dia adalah seorang pemabuk, maka dengan kasih sayang itu justru bisa menyentuh hatinya. Tapi kalau tidak main dengan kasih sayang, justru dengan kasar, itu tidak akan diterima. Paham apa paham? Kamu ada umpamanya kamu jadi ustadz, ada orang mabuk di pinggir jalan, kamu langsung bawa tongkat kau pukuli dia,
Terus setelah kau pukuli dia sudah teler, kau pukuli, mari kamu ikut saya, ngaji sama saya, tobat kamu ya. Kira-kira dia mau tobat apa enggak? Yang ada dendam. Paham apa paham? Yang ada dendam. Makanya harus dikedepankan rasa kasih sayang ini dalam berdakwah. Paham ya? Maka oleh karena itu ini kita lanjutkan. Wa anil Fatah bin Sakhrab, diriwayatkan daripada Syekh Fatah bin Sakhrafin. Qala, berkata siapa Fatah bin Sakhrafin, ta'allaqa, tersangkut hatinya. Siapa rajulun, seorang laki-laki, bi imra'atin, dengan perempuan. Wa ta'arrada, dan mengganggu siapa rajul laha, pada perempuan. Wa biyadi, dan di dalam tangannya rajul sikinun, punya peso. Layadnu, tidak akan mendekat siapa mereka minhu, daripada rajul, layadnu, tidak mendekat minhu dari siapa ahadun, seseorang, illa aqarah, kecuali akan melukainya, kecuali akan menyembelih atau melukainya siapa rajul kepada ahad. Wa kana, dan ada siapa ar-rajul, seorang laki-laki, syadidul badan, orangnya kuat badannya. Fa bainama naus kadzalik, maka dalam keadaan yang demikian itu, wal mar'ah, utawi perempuan yang dipegang itu, tasihu, itu berteriak-teriak, min yadi, dari tangannya rajul. Idz marra, tiba-tiba melewat siapa Bishr bin Haris, siapa seorang waliullah namanya, siapa namanya Bishr bin Haris, siapa namanya Bishr bin Haris. Fadana, maka mendekat siapa Bishr bin Haris minhu, dari para rajul. Wahakka, dan menyenggol siapa Bishr katifahu, pada baunya rajul, katifahu, pada menyenggolkan, katifahu, pada baunya Bishr bin Haris, bikat fir rajul, dengan baunya laki-laki tadi yang sedang bawa peso. Fawaqa'a, maka jatuh siapa ar-rajul, siapa laki-laki itu, alal ardi, disenggol saja orangnya jatuh. Wa masa, dan lewat, wa masa, dan berjalan siapa Bishr, fadanau, maka kemudian mendekat banyak orang, minar rajul, dari orang laki-laki. Wahwa rajul yatarassah, itu derodosan apanya, arkon, keringatnya, kasiron, yang banyak. Wa madad, dan lari siapa almar'atu, perempuan, bihalia, dengan keadaannya perempuan. Fasa'alu, maka bertanya banyak orang kepada rajul, mahaluka, apa yang terjadi padamu? Mahaluka, apa yang terjadi padamu? Faqal, ma'adri, aku tidak tahu. Walakin hakani syekh, tetapi saya ini disenggol oleh syekh. Wa qala li, dan syekh tadi mengucapkan kepada saya, innallaha, ini apa yang dikatakan? Innallaha azza wa jalla nazirun ilaika wa ila ma ta'mal. Innallaha, sesungguhnya Allah azza, maha mulia, wa jalla makum, nazir, itu melihat ilaika, kepada kamu, wa ila ma ta'mal, dan apa yang kau kerjakan. Fadha'ufat, maka kemudian lemaslah liqauli, karena ucapannya syekh, apa qadamaya, apa kedua telapak kaki saya. Wahabtu, dan kemudian takut siapa saya kepada rajul, haibatan syadidah, punya haibah, ketakutan yang sangat luar biasa. Wala adri, dan saya tidak tahu, mandalika rajul, siapa orang laki-laki itu. Wa qalu, maka berkata siapa banyak orang, wa qalu, maka berkata banyak orang, lahu, kepada rajul, dzalika, dia itu adalah Bishr bin Haris, dia itu adalah Syekh Bishr bin Haris. Waqal, wa sawata, betapa jeleknya diriku, kaifa yanduru ilayya, bagaimana bisa melihat ilayya, pada diri saya, ba'dal yaum, setelah ini. Wa humma, dan sakit panas siapa ar-rajul, min yaumi, daripada hari itu, wa mata, dan mati siapa rajul, yauma, sampai pada hari ketujuh. Masya Allah. Ini wahakada, dan demikian ini, kanat, ada apa adatu ahli din, apa kebiasaannya orang-orang ahli agama, fil hizbah, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Waqad naqalna, sungguh nukil siapa kami, via asaran, pada beberapa asar, wa ahbaran, beberapa hadis, fi babil bughdi fillah, di dalam bab benci di dalam Allah, wal hub, dan karena mencintai fillah, min kitabi adabi suhbah, wala nutawwilu bil idad, saya dia memperpanjang bil idad, dengan mengulangi. Nah ini masya Allah hebat. Jadi ini apa ya? Bishr bin Haris. Ini ada orang laki-laki sedang mengganggu perempuan.
orang laki-laki sedang mengganggu, orangnya gagah kuat, orangnya gagah dan kuat. Dia membawa pisau. Perempuan itu dipegang, dia mau mengganggu perempuan itu. Ya mungkin mau memperkosa perempuan. Orang-orang siapa mendekat, saya tusuk. Siapa mendekat, saya lukai. Tidak ada yang orang berani mendekat. Tapi ada datang Syekh Bishr bin Haris. Syekh Bishr bin Haris mendekat kepada dia. Dia tidak bisa apa-apa. Coba. Dia itu bawa padahal pegang pisau. Dia tidak bisa apa-apa. Terus kemudian pundaknya disenggolkan kepada pundaknya sama apa laki-laki yang ganggu perempuan tadi. Begitu disenggolkan, apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan oleh Bishr? Innallaha azza wa jalla nadhirun ilaika. Sesungguhnya Allah memandang kamu dan Allah mengetahui apa yang kau kerjakan. Begitu dikatakan begitu saja, kata-kata yang sangat sedikit itu, gemetarlah dia, seluruh apa itu kakinya itu yang kokoh, yang kuat, gemetar, langsung dia jatuh. Langsung dia jatuh. Karena jatuh, perempuan yang dipegang langsung lari. Perempuan yang dipegang langsung lari. Nah, ini bagaimana? Makanya kalau begini, dengan cerita ini yang bisa kita ambil pelajaran yang pertama adalah bahwasanya seseorang dai, seorang juru dakwah itu harus mempunyai kedekatan yang istimewa kepada Allah, punya doa-doa takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan doa-doa yang sangat diistiqomai, istimewa itu, orang-orang itu ketika kita ngomong itu omongan kita sedikit tapi menancap di hati. Omongan kita sedikit tapi nancep di dalam hati. Asal dari bicara kita itu kuat banget. Tapi kalau orang banyak bicara tapi dekat sama Allah, enggak. Kayak bakul jamu, cerita segala macam itu. Cerita segala macam, tapi enggak masuk di dalam hati. Beda coba, kau bayangkan. Ya kalau ulama-ulama besar, wali-wali Allah, ngomongnya sedikit tapi nancep banget di dalam hati. Enggak bisa hilang-hilang. Tapi banyak orang yang banyak bicara tapi tidak pernah masuk di dalam hati. Banyak apa? Banyak. Pendakwah-pendakwah ngomongnya banyak, cerita kanan kiri, tapi karena dia tidak ada kedekatan sama Allah, tidak nancep di dalam hati, tidak menancap di dalam hati. Ini yang terpenting ini. Berarti yang penting kedekatan kita, perlu mendekatkan diri, perlu doa-doa yang luar biasa, perlu minta tolong sama Allah. Coba kau bayangkan, orangnya pegang pisau, ini orangnya pegang pisau, orangnya gagah luat, cuma disenggol saja langsung jatuh. Disenggol saja langsung jatuh. Makanya ini penting, para santri, para dai, para ulama-ulama itu yang perlu kita harus ambil pelajaran adalah harus mempunyai amalan yang sangat dirutini. Sangat dirutini. Paham apa paham? Sangat dirutini sehingga Allah memberikan pertolongan kepada orang itu, Allah bersama orang itu. Amin Allahumma. Begitu juga apa? Kalau kita cerita, jadi cara untuk berdakwah itu macam-macam gini. Jadi ada yang kepada orang-orang yang betul-betul ahli maksiat itu luar biasa. Kalau kita mengenal, kita di Jawa ada yang namanya Gusmi. Kalau zaman dahulu ada apa itu namanya Sunan Kalijogo. Cara dakwahnya juga sangat mendekat sama orang-orang yang ahli maksiat, tapi sangat diterima. Begitu juga kita kenal dengan Gusmi di Ploso itu yang didekati adalah orang-orang yang apa itu, orang-orang yang ahli maksiat di tempat pelacuran, tempat perjudian, sehingga mereka kemudian sadar. Kalau kita tidak mau mendekat sama mereka, terus siapa yang mau menggait mereka? Makanya ada orang-orang yang dianugerahkan untuk bisa mendekat kepada dia. Cuma yang terpenting kita kalau mendekat, jangan kita yang katut, tapi bagaimana orang mereka yang katut kepada kita. Paham apa paham? Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang zaman dahulu seorang waliullah, Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu pernah, ya, siapa namanya? Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu suatu ketika dia munajat sama Allah, ya Allah, siapakah tetanggaku nanti di akhirat ya Allah? Siapakah tetanggaku nanti di surga ya Allah? Kemudian ada kasih tahu, wahai Abu Yazid Al-Bustami, kau punya tetangga ini di kampung ini namanya Fulan, ada di kampung ini. Terus akhirnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami perjalanan yang sangat jauh ingin mengenal sahabatnya itu, ingin mengenal sahabat surganya yang akan menjadi tetangganya di dalam surga. Maka kemudian sampailah di kampung itu, perjalanan yang sangat jauh.
Maka kemudian tanya-tanya, wahai tuan, apakah ada yang kenal namanya Fulan? Oh ya, saya kenal. Kenapa Anda tanya? Dia itu tukang mabuk. Dia itu hidupnya hanya di tempat apa itu, tempat kedai mabuk. Kenapa kau tanya? Dia itu orang fasik. Dia itu orang fasik. Masya Allah. Maka akhirnya dia ragu, ya Allah, apakah kira-kira petunjuk saya ini salah atau gimana ya Allah? Tapi akhirnya coba-coba ada Syekh Abu Yazid Al-Bustami sampailah di kedai itu, di kedai yang disaksikan oleh orang banyak bahwa dia itu adalah tukang mabuk, tukang kumpulannya orang-orang ahli maksiat. Begitu lihat di warung, ternyata ya banyak orang sedang mabuk, teler semua di situ. Begitu dia masuk, waduh, orang mabuk semuanya. Terus mau balik. Syekh Abu Yazid Al-Bustami mau balik. Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu mau balik dari kedai itu. Terus tiba-tiba ada orang yang ngomong, wahai Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kenapa kau jauh-jauh mencari teman kamu di surga? Tapi kenapa kamu mau balik? Sudah sampai sini tidak salam dulu, tidak duduk dulu, tidak ngobrol dulu, kok langsung mau balik? Kenapa? Loh, ini dia Abu Yazid Al-Bustami kaget. Ini tidak ada yang tahu. Saya kesini dengan tujuan apa tidak tahu. Ini orang kok sudah kenal dengan saya. Terus, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kok kamu tahu kalau saya mau mencari kamu? Ya sama, saya kasih tahu adalah sama yang kasih tahu kamu. Kamu kan kasih tahu siapa yang akan menjadi teman kamu di surga. Kan disuruh cari saya. Ini saya ada di sini. Loh, Masya Allah. Kok bisa seperti ini? Keadaan kamu kok bisa seperti ini? Ya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, saya mendekati dia. Dulu ini ada aktivis mabuk di sini ada 80 orang. Saya sudah mendekati dia dengan baik-baik. 40 orang ahli mabuk di sini semua sudah sadar tidak mabuk lagi. Sekarang masih ada 40 ini ya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kau punya tugas. Orang yang hebat itu, kata beliau, orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengajak orang lain, bisa menjadi teman di dalam surga. Itu orang hebat. Jadi jangan hanya untuk diri sendiri, tapi orang hebat itu adalah orang yang bisa ngajak teman bareng-bareng masuk surga. Mau enggak kalian diajak bareng-bareng masuk surga? Alhamdulillah. Ini akhirnya karena dia mendengar percakapan itu, orang-orang yang mabuk itu kenal kebesaran Syekh Abu Yazid Al-Bustami, maka akhirnya semuanya sadar. 40 orang mabuk menjadi sadar lewat Syekh Abu Yazid Al-Bustami, yang 40 orang lewat temannya tadi. Maka oleh karena itu pentingnya apa? Pentingnya orang itu bagaimana kita ini termasuk bagian dalam dakwah, bagian daripada turut serta untuk bagaimana menjadikan sebab orang lain dikuatkan hidayahnya. Jangan hanya diam untuk diri sendiri, jangan hanya diam untuk diri sendiri. Paham apa paham? Wahada maka utai tamamun nazar, ini adalah sempurnanya pandangan fi darajatil ihtisab, di dalam derajatnya ihtisab, yaitu amar ma'ruf wa adabih, dan adab-adabnya ihtisab. Wallah, dan semoga Allah al-muwafiq, semoga memberikan pertolongan bikaramilkan mulia Allah. Walhamdulillah, segala puji lillah bikallah ala jami'i ni'amih, atas semua nikmat-nikmatnya Allah. Amin Allahumma. Semoga berkah untuk kita, keluarga kita, anak turun muslimin muslimat. Qabul. Al-Fatihah.